Ibuku, anakmu datang, Bu. Aku ini sangat bersedih ketika ibu begitu cepat telah meninggalkan diriku. Kebaikan hatimu sangat melekat di hatiku, Bu. Rasakan ini, rasakan. Ampun, Bu, ampun, Bu, ampun. Sekarang Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah Luh Sekar setelah ibunya tiada. Pada awalnya, Luh Sekar hidup sangat bahagia dengan kedua orang tuanya. Karena ia adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga itu. Orang tuanya sangat menyayangi Luh Sekar. Waktu itu usia Luh Sekar 7 tahun. Ia sangat bahagia sekali dengan kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Kebahagiaan itu berakhir ketika ia dan ibunya mengalami kecelakaan yang ditimpa pohon tumbang di pinggir jalan. Saat itulah ibunya sudah tiada, tak bisa ditolong nyawanya. Kemudian sangat terpukul sekali rasa hati Luh Sekar. Kini ia hidup hanya dengan ayahnya saja. Ia sangat kesepian dan merindukan ibunya. Loh, kamu tidak usah khawatir loh. Kamu adalah anak kesayangan Papa. Papa mau menikah agar dirimu ada yang menemani, nak. Jangan khawatir, Ibu Tiri tidak selalu adalah kejam seperti apa yang kamu dengar dan kamu lihat di sinetron. Tidak semua Ibu Tiri itu jahat, nak. Ya baiklah, Pak. Ilu setuju. Bukankah Papa juga biar ada yang menemani? Biar ada yang membantu Papa bekerja setiap hari. Ilu sangat senang memiliki ibu baru. Tetapi sesungguhnya, Ilu masih teringat dengan wajah ibu Ilu yang dulu sangat menyayangi. Dan Ilu tidak bisa melupakan dalam kehidupan seharian ibu. Setelah Luh Sekar dan ayahnya berkeluh kesah, maka ia sepakat memiliki ibu baru agar ada yang menemani ayah dan dirinya. Calon ibunya adalah seorang janda dari desa tetangganya. Istriku, inilah keadaan keluargaku. Sekarang kau sudah menjadi bagian dari keluargaku. Rawatlah anak ini dengan baik. Ia masih kecil, belum mengerti apa-apa. Sebagai orang tua, semua berharap agar anaknya nanti bisa menjadi anak yang baik. Kuharap juga, Luh Sekar, apa yang dikatakan oleh ibumu, tentu itu adalah baik. Lakukanlah, jangan sesekali melawan. Dan berdamailah agar keluarga kita bisa kelak menjadi keluarga yang harmonis. Tak bisa dipungkiri, rasa cinta Luh Sekar kepada ibunya masih sangat melekat. Ibuku, anakmu datang, Bu. Aku ini sangat bersedih ketika ibu begitu cepat telah meninggalkan diriku. Kebaikan hatimu sangat melekat di hatiku, Bu. Lihatlah, Bu, anakmu, agar aku bisa melaksanakan dan melanjutkan cita-citamu, Bu. Lihatlah, Bu, aku... Setelah beberapa bulan, ia hidup dengan ibu tirinya. Ia sangat merasakan hal yang berbeda, tidak seperti apa yang ia bayangkan sebelumnya. Sifat asli ibu tirinya sudah tampak yang selalu memarahinya. Berbagai hal ada saja yang ia marahi. Hai Sekar, kau jangan berkampang bos saja di rumah ini. Bangun sangat siang. Itu masih banyak sampah. Kerjakan, sapu secepatnya, ayo. Luh Sekar
tidak berani menentang ibu tirinya. Walaupun begitu, ia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi ada saja yang disalahkan oleh ibu tirinya. Kalau tidak begini, begitulah. Katanya tidak bersih. Selalu, Loh Sekar tidak pernah benar di hati ibu tirinya. Bu, beginilah perlakuan ibu tiriku, Bu. Lihatlah aku, Bu. Tolong, Bu. Hai, dasar anak manja dan cengeng. Menyapu saja tidak becus. Kamu anak yang terlalu dimanjakan. Lihat itu, tidak ada yang bersih. Kenapa kamu ngelamun pikiranmu jauh-jauh? Lakukan yang bersih. Awas, awas nanti kalau tidak bersih saya akan pukul dirimu. Sudahlah, Bu. Aku akan lakukan, Bu. Aku akan lakukan yang bersih, Bu. Ayo, tolong jangan ngeyel, jangan banyak tingkah lagi sebagai anak. Kamu jangan melawan. Rasakan nanti kalau kamu terus-terusan seperti itu, tidak becus bekerja. Ini baru betul-betul anak-anak yang tidak tahu diri. Sudah dikasih makan, malas lagi dan bekerja tidak becus. Kerap setiap berdoa, Loh Sekar pun memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan terbaik untuk dirinya. Nantinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, tolonglah diriku, Tuhan. Kau telah begitu cepat memanggil ibuku. Kini aku dalam keadaan sangat sengsara, Tuhan. Teraniaya. Tolonglah aku, agar hidupku bisa lebih baik dan aku bisa terlepas dari siksaan ibu tiriku, Tuhan. Tolonglah aku, Tuhan. Setelah Loh Sekar berdoa, berharap ibu tirinya tidak lagi berbuat yang tidak baik kepada dirinya. Justru ibu tirinya itu semakin galak dan semakin menggila saja. Bahkan menggunakan kayu untuk memukul-mukul kepalanya. Rasakan ini, rasakan. Ampun, Bu, ampun, Bu. Ampun, Bu, ampun. Sekarang makanlah nasi putih ini dan air putih tanpa apapun sampai habis. Awas kalau ini sampai tersisa. Jangan harap ibu tidak akan menyiksamu. Kau jangan terlalu manja. Inilah untukmu. Cukup nasi putih saja, ayo habiskan. Itu upah karena dirimu tidak mau bekerja dengan baik dan malas. Sakit sekali hati Loh Sekar. Ia tidak bisa menelan sedikit pun nasi yang ada di depannya. Seteguk air pun tidak bisa masuk karena perasaannya sangat sedih. Dadanya sesak. Kenapa ya harus seperti ini? Sangat jauh berbeda sekali dengan ibunya. Kemudian memutuskan untuk pergi saja dari rumah itu dan menuju ke rumah neneknya. Nenekku, aku datang, Nenek. Hai cucuku, ada apa cucuku? Aduh, tumben kamu membawa barang-barang cucuku. Ayo ke sini cucuku. Sebenarnya nenek sangat senang kalau cucuku datang. Tetapi nenek perlu tahu kenapa cucuku seperti ini. Mungkinkah cucuku ada masalah cucuku? Katakanlah. Loh Sekar pun menceritakan apa yang ia alami dengan ibu tirinya. Kalau begitu, mulai hari ini, disinilah tinggal bersama nenek agar kamu bisa lebih tenang. Di sini suasananya nyaman, tetapi hidup kita itu sederhana, cucuku. Disinilah Loh Sekar belajar banyak tentang kemandirian. Ia biasa hidup sederhana, hemat,
dan bisa mengatur waktu. Ketenangan ia rasakan di tempat ini, mulai dari mengambil kayu bakar di hutan, mencuci bajunya sendiri. Itulah yang ia lakukan setiap hari, sehingga Luh Sekar akhirnya tumbuh menjadi orang yang dewasa. Terima kasih Nenek. Nenek telah banyak memberikan pelajaran kepadaku. Bagaimana caranya bertahan hidup walaupun tidak harus hidup mewah. Kita juga bisa bertahan, Nenek. Setelah menghabiskan hari-harinya bersama nenek, di bawah bimbingan nenek yang bijaksana itu, Luh Sekar tumbuh menjadi anak gadis yang dewasa. Ia pun kemudian mendapat pekerjaan yang bagus di sebuah bank. Diceritakan ayah Luh Sekar kini sudah menjadi kakek. Ia hidup sendiri dan menderita karena si kakek telah diceraikan oleh istrinya. Karena kekayaan si kakek sudah habis dibawa lari oleh istrinya. Kasihan sekali hidupnya ayah Luh Sekar. Kondisi kesehatan ayah Luh Sekar sudah menurun. Sakit di sana-sini bermunculan. Akhirnya Luh Sekar mencari ayahnya. Ia pun merawat ayahnya dengan baik. Walaupun ia sempat hidup bersama neneknya yang namanya ayah, adalah tetap ia hormati sebagai orang tua. Maafkan ayah, nak. Ayah tidak dapat merawat dirimu dengan baik, nak. Kini ayah sudah tua, hanya satu-satunya kepada dirimu lah. Ayah minta tolong agar ayah bisa hidup, nak. Berikanlah ayah makan, nak. Terima kasih, nak. Kamu memang anak ayah yang sangat baik, nak. Maafkan kesalahan ayah, nak.